من كل ذنب قولا وفعلا صغيرا وكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن الشر والقدر آيات لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا واتقوا واستغفروا واعبدوا عباده. Kaum muslimin jamaah sholat gerhana yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ini, marilah kita meningkatkan rafaan kepada Allah agar kita harum oleh zaman yang penuh budaya dan cobaan yang menyesatkan. Karena jika kita waspadai, kita akan mudah percaya terhadap pendapat seorang dalam menafsirkan terjadinya gerhana bulan ataupun matahari. Padahal terjadinya gerhana tersebut semata-mata hanya salah satu tanda dari kekuasaan Allah, dan janganlah kita berprasangka kepadanya. Kita harus selalu menerima apa saja yang sudah menjadi ketetapannya, baik itu takdir buruk maupun baik bagi kita. Karena di balik semua peristiwa, kejadian dan masalah pasti ada hikmahnya. Ia tidak mungkin menjadikan semua yang terjadi di alam semesta ini sia-sia, tapi semua itu pasti bermanfaat bagi hamba-hambanya. Kaum muslimin jamaah sholat gerhana yang dirahmati Allah. Dengan terjadinya gerhana ini, marilah kita banyak-banyak beristighfar kepadanya, karena kemungkinan terjadi gerhana yang kita saksikan saat ini bisa jadi karena banyak dosa yang kita lakukan. Di samping itu, kita harus berdoa semoga gerhana yang tengah kita saksikan segera kembali kepada seperti semula, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas yang lebih baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terjadinya gerhana ini, marilah kita jadikan suatu peringatan yang bisa mendorong ke arah peningkatan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kejadian yang dikehendakinya, dan tidak seorang pun yang mampu membatasi kekuasaannya. Apabila kita perhatikan betapa indahnya Allah SWT dalam mengatur alam semesta ini, baik yang mengenai pergantian pemerintahan masa, pergantian siang dan malam, pergantian perjalanan matahari dan bulan, mempunyai matahari maupun perjalanan benda-benda yang ada di langit yang tidak terhitung banyaknya, yang semuanya itu bermanfaat dan berguna bagi semua makhluk, terutama manusia. Dalam surat Luqman ayat 29, Allah Taala berfirman, Alam tara anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menentukan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna syamsa wal qamara la yanfishifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum faqullaha qala Allah Ta'ala la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi ta'ala khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun.
Sesungguhnya tidak ada gerhana matahari atau bulan disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Maka apabila kamu melihat gerhana, maka sholatlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan, dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan, jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Ada sebelum memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh bersujud kepada matahari dan bulan, melainkan bersujud kepada Allah. Dan terjadinya gerhana ini bukan karena kematian atau kelahiran seseorang, sebagaimana firman Allah di atas melarang kita bersujud kepada matahari dan bulan, tetapi kita harus bersujud kepada Allah yang telah menciptakan kita semua, termasuk matahari dan bulan. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji baginya yang menciptakan seluruh alam semesta tanpa percuma. Termasuk terjadinya gerhana ini jika kita renungkan di mana kita akan bertambah atas kejadian ini. Oleh karena itu, janganlah kita memikirkan tentang zatnya, karena tidak mungkin akal kita dapat mencapainya. Dari itu dapat kita jadikan sebagai bahan yang tentang keajaiban penciptaannya itu. Oleh karena itu, merenungkan segala kejadian yang ada di alam semesta akan menimbulkan ketenangan dan kelapangan tersendiri. Semakin kita mengaguminya, maka semakin dekat dan kuatlah keimanan kita. Dalam surat Yunus ayat 101 Allah berfirman, "Qul inzuru ma jaa fis samawati wal ardi wa ma tuhdil ayatu wa nuzuru an qaumin la yu'minun." Dan artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaannya Allah dan Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat tersebut menganjurkan kepada kita agar memperhatikan dan merenungkan segala yang ada di langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, planet, dan lainnya. Ini menandakan bahwa Dia kuasa di atas segala-galanya, termasuk menciptakan kejadian gerhana. Adapun manfaat bagi kita adalah menjadikan diri kita agar insaf dan mengetahui bahwa hanya Dialah yang menjadikan semuanya itu. Di samping itu, kita harus merenungi segala yang ada di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, serta apa saja yang tersimpan di tanah, seperti emas, perak, batu bara, minyak tanam, dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah gerhana yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita harus belajar ilmunya agar dapat mengetahui rahasia yang terkandung di dalam semua ciptaannya. Dalam surat Toha ayat 50 Allah Ta'ala berfirman, "Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Dengan adanya gerhana, marilah kita kagumi ciptaan Allah ini, sesungguhnya indah ciptaanmu. Begitu mulia bentukmu, matahari bersinar, bulan bercahaya, dan bintangnya gemerlapan, lautan yang bergemuruh, dan sungai-sungai yang mengalir, pohon yang tinggi, gunung yang menunjuk buah-buahan yang manis, airnya segar, dan salju yang dingin, udara yang mencurkan, dan betapa menariknya pemandangan pantai. Kaum muslimin jamaah sholat gerhana yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah gerhana yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaatnya dan mampu mendorong kita untuk mengoreksi diri masing-masing demi kebaikan kita di hari esok. Dan semoga pula mengiringi dengan hidayah dari Ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna wa iyyakum minal faizin wal aminin wa taqabbal wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين